Halo Selebtubers, perseteruan antara Nikita Mirzani dan Isa Zega alias Mami Online semakin memanas. Setelah mengecam aksi Isa Zega yang umroh dengan pakaian busana muslim, Nikita Mirzani kini menantang sang transgender untuk segera pulang ke tanah air. Tak hanya itu pula, artis yang dijuluki sang wanita Amazon itu juga mendesak polisi untuk segera menangkap Isa Zega sepulang umroh karena dinilai melakukan penistaan agama. Bahkan, ibunda dari Laura itu sesumbar ingin mendatangi Iza Zega di bandara pada hari Rabu sore. Tak tinggal diam, Iza pun segera merespon. Pria bernama asli Sahrul itu mempersilahkan Niki untuk menjemputnya di bandara dengan mobil mewah yang lebih mahal dari miliknya. Tak berhenti sampai di situ guys, Isa Zega juga menantang semua pihak yang ingin mempolisikan terkait dugaan penistaan agama. Cus, pulang, ayo. Gue temuin lo nanti di bandara. Tenang, gue udah gedeg banget sama lo. Kata-katain anak gue mulu ya. Nah, ini saatnya. Kelar hidup lo. Udah, gak usah ngancem-ngancem orang melulu. Nih, gue kasih tahu buat semua orang yang kenal waria Isa Zega. Stop kenal sama dia, stop ngasih duit ke dia, ya. Cuman pakai imbalan dikasih rahasia ini, dikasih rahasia itu. Sial hidup kalian, sial. Lihat aja tuh. Skincare yang endorse dia pun sial kan, ternyata juga penipu juga sama. Cepetan pulang, jangan banyak bacot ah. Bikin story mulu lu waria. Cepet pulang, takut ya. Cuitan Nikita Mirzani soal transgender Isa Zega yang umroh dengan pakaian hijab menuai perhatian serius publik, termasuk anggota DPR RI Mufti Anam. Melalui akun media sosial, Mufti menilai aksi Iza Zega itu sebagai bentuk penistaan agama. Ia juga menceritakan bahwa dirinya mendapat banyak laporan di media sosial mengenai ibadah umroh Iza Zega dan mengecam Isa Zega karena disinyalir telah melakukan penistaan agama. Menurut Mufti, sekalipun telah merubah jenis kelaminnya sebagai perempuan, Isa Zega tetaplah seorang laki-laki secara lahiriah. Oleh karenanya, Isa Zega alias Sahrul semestinya menggunakan tata cara laki-laki saat melakukan ibadah. Atas aksinya tersebut, Isa Zega ini diduga telah melanggar KUHP. Isa Zega bisa terancam hukuman 5 tahun penjara. Ia pun berharap polisi segera menindak dan menangkap Isa Zega yang diduga melakukan penistaan agama agar kasus seperti ini tidak terulang. Ini untuk semua ustadz apek yang ngerti sama agama Islam deh. Indonesia ini kan apa-apa agama. Nah, Pak, ini yang namanya waria Isa Zega ini adalah sampel, Pak, di mana seorang transgender yang mengolok-olok agama Islam, menista agama. Dia berulang kali dengan sombongnya bahwa dia adalah seorang perempuan bisa masuk ke Masjidil Haram, bisa melakukan ibadah umroh berkali-kali. Kita nggak usah ngomongin ibadah umrohnya deh Pak. Itu ibadah umroh itu tuh hak manusia, tapi bodoh aja dia kalau pakai baju perempuan, ibadahnya juga nggak bakal diterima. Bagaimana kalau seorang waria Isa Zega ini sholat di masjid yang ada di Indonesia dan dia ada di saf perempuan? Bagaimana itu kalau dia berdempetan atau dia ngambil wudhu di tempat perempuan, di mana perempuan itu memang selalu pakai hijab, nggak pernah lepas pasang kayak saya Pak? Kalau yang namanya waria Isa Zega ini sampai nggak dikasusin atau sampai dilepas, nggak dipenjara, udah yang namanya penistaan agama nggak usah ada aja. Banyak kok contoh-contoh penistaan agama. Nina Mukherjee makan babi, cuma bilang bismillahirrahmanirrahim dibilang penista agama. Ahok kepleset penistaan agama. Banyak banget penistaan agama. Gue nggak ngerti. Lagi gue bingung ya sama Indonesia ini. Kenapa laki-laki potong perkutut tuh bisa disahin loh, kelaminnya dijadiin perempuan. Kalau dia potong perkutut ya udah potong perkutut aja. Jenis kelaminnya tetap laki-laki. Kenapa juga warga pengadilan Indonesia ini disahin? Nih Pak, kalau nggak dipenjara nih si Sahrul waria Isa Zega nih, nanti bakal banyak nih Pak waria-waria yang sholat pakai mukena, ya, sholat di masjid yang ada di Indonesia. Kasian Pak, perempuan yang memang dia pakai kerudung dari dulu, tiba-tiba harus dilihat auratnya karena dia harus ngambil wudhu di tempat perempuan juga, terus taruh di saf perempuan juga. Gimana Pak, pikirin deh Pak, puyeng banget Pak. Ribuan DM masuk ke media sosial saya yang mendesak untuk Isa Zega alias Sahrul alias Mami Online untuk segera dipenjarakan karena telah menistakan agama. Dan saya miris,
Saya pikir Isa Zega bertaubat, meminta maaf kepada publik. Tapi justru dia menantang semua pihak yang mendesaknya untuk segera diadili, untuk segera dipenjarakan karena menistakan agama. Kami meminta kepada penegak hukum, kepada kepolisian, kepada pemerintah yang terkait dengan hal ini untuk bagaimana menyelamatkan akidah, untuk menyelamatkan marwah bangsa kita, untuk menyelamatkan hati masyarakat kita yang sebagian besar adalah warga muslim yang merasa tersakiti dengan tingkah laku yang dilakukan oleh si Sahrul alias Mami Online ini. Saya telah mengantongi nama travel yang telah memfasilitasi dan memberangkatkan si Sahrul ini. Karena kami lihat bahwa travel ini adalah bagian yang terlibat dalam proses penistaan agama itu. Maka kami minta travel ini meminta. Bisa-bisanya ada laki-laki yang umroh tapi full mengenakan pakaian perempuan. Bisa-bisanya sampai lolos. Alhamdulillah akhirnya kasus ini sampai juga ke para wakil rakyat kita yang ada di DPR. Bagaimana bisa di Indonesia ini ada seorang laki-laki tulen yang berangkat menunaikan ibadah umroh ke Mekah dan Madinah menggunakan atribut jamaah umroh wanita. Padahal dia adalah seorang laki-laki tulen. Aku tahu membahas hal-hal seperti ini akan menimbulkan kontroversi. Karena zaman sekarang sudah banyak yang menormalisasi hal itu. Padahal di dalam agama Islam hal ini sangat amat tidak diperbolehkan. Kalian tahu nggak kalau sampai ada seorang laki-laki yang berangkat ke Baitullah menggunakan pakaian perempuan, maka apa yang terjadi? Aku sampai scroll videonya, ternyata dia melaksanakan mikot, mengambil niat dengan pakaian wanita. Padahal dia laki-laki. Bayangkan, padahal seorang laki-laki saat mengambil niat umroh, saat menjaga keadaan ihramnya, harus menggunakan pakaian ihram yang hanya terdiri dari 2 lembar kain saja. Bayangkan saat itu dia mengambil niat sementara dia menutup rambutnya layaknya wanita. Bukankah ini suatu pelanggaran larangan ihram? Dia juga mengenakan riasan, dia juga mengenakan baju, padahal tidak boleh, seorang laki-laki tidak boleh seperti itu. Dan parahnya, dia juga masuk ke dalam raudhah bersama dengan rombongan wanita. Parah banget kan? Kadang aku berpikir, kenapa hal seperti ini bisa diloloskan? Padahal kalian bisa bayangkan selama berada di Mekah dan Madinah, bayangkan ketika dia mau ke toilet, dia akan masuk ke toilet wanita. Ada berapa banyak wanita yang di toilet saat di Masjidil Haram, saat di Masjid Nabawi, kita melepas jilbab kita untuk berwudu. Dan ada laki-laki di situ. Bayangkan teman-teman, ada yang melihat aurat kita. Bagaimana Indonesia, bagaimana negara kita bisa sampai kelolosan hal-hal seperti ini? Kadang yang aku tanyakan, kok bisa ya? Kita urut mulai dari awal. Kok bisa travelnya mengeluarkan visa? Kok bisa travelnya mengeluarkan psikopatuh? Bahkan kok bisa travelnya memberikan seragam wanita? Padahal jelas depan mata, jelas terlihat dia bukanlah seorang wanita. Bagaimana bisa travel ini tadi mengeluarkan izin, mengeluarkan psikopatuh untuk orang laki-laki, sementara dia berangkat menjadi seorang perempuan? Bukan hanya travelnya yang harus kita pertanyakan. Bagaimana pembimbingnya, manasik sebelum berangkat? Apakah tidak melihat bahwa di situ ada seorang laki-laki yang menyamar sebagai perempuan? Bukan hanya pembimbingnya, tapi teman-temannya. Bahkan dia umroh bersama teman-teman wanitanya, teman-teman. Bayangkan bagaimana teman-teman wanitanya ini tadi bisa menormalisasi hal ini. Dia bukan seorang wanita, dia laki-laki. Selama berada di sana pun dia sholat di sofnya wanita. Bayangkan apabila kulitnya tersentuh oleh kulit wanita lain. Ya Allah, parah teman-teman. Hal ini betul-betul parah sekali. Kok bisa semua orang menutup mata, orang-orang yang bersama dengan dia menutup mata bahwa hal ini adalah hal yang salah. Mutawif saat membimbing ibadahnya selama di sana, kenapa diam? Kenapa tidak menegur? Dan kenapa masih mau melanjutkan? Aku teringat dengan kisah salah seorang artis Malaysia, di mana dia juga seorang laki-laki yang berpenampilan seperti seorang perempuan. Dan fatalnya, dia melakukan kesalahan yang sangat fatal, yaitu dia berangkat umroh mengenakan pakaian dan atribut wanita.
Tapi sanksi di Malaysia sangatlah berat, sampai dia dihukum dengan sangat berat dan sampai sekarang dia tinggal di Australia, teman-teman. Dia tidak bisa, bahkan dia tidak bisa kembali lagi ke Malaysia. Luar biasa Malaysia memberlakukan hukuman kepada orang yang sudah menistakan agama. Kita kawal ya teman-teman kasus ini sampai selesai, kita pastikan dia mendapatkan hukuman yang setimpal, karena kasus seperti ini harus kita viralkan dan harus kita sampaikan kepada khalayak umum bahwa hal ini tidak benar. Hati-hati menjadi seorang influencer, karena semua tindak tanduk kita, gerakan kita akan diikuti oleh banyak orang. Kalau sampai kasus kali ini lolos dan tidak mendapatkan hukuman, maka jangan kaget kalau akan ada banyak lagi laki-laki lain yang menyerupai perempuan dan berangkat umroh menggunakan atribut perempuan. Tidak lupa kita doakan negara kita Indonesia agar Allah jauhkan dari azab yang disebabkan oleh hal-hal seperti ini. Dan kita doakan semua saudara-saudara kita agar Allah berikan hidayah. Amin ya rabbal alamin.